Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ar-rasul al-amin Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini ana ingin sampaikan kiat agar kita memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Poin itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takut kita berpeluang untuk dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhak memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah ada beberapa hadis, kita coba lalui sedapat mungkin sesuai dengan waktu yang tersedia. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim atau muttafaqun alaihi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan kana qablakum raghasahu Allahu malan faqala li banihi lamma hudira ayya abin kuntu lakum qalu khairu abin qala fa inni lam a'mal khairan qat wa idza mittu fa ahriquni thumma ashaquni thumma dharruni fi yawmin 'asifin fa fa'alu fa jama'ahu Allahu 'azza wa jalla fa qala ma hamalaka qala makhafatuka fatalaqahu birahmatihi. Ini adalah riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Lafadznya seperti yang saya bacakan. Artinya adalah bahwa seseorang sebelum kalian Allah beri kelapangan harta, lalu orang itu menjelang kematiannya berkata kepada anak-anaknya, bagaimana menurut kalian, bapak kalian? Kata anak-anaknya, anta adalah bapak yang baik. Lalu kemudian dia mengatakan, aku belum pernah berbuat kebaikan sama sekali. Kata orang ini, maka jika aku mati, bakarlah aku, lalu jadikan debunya engkau tabur pada saat musim angin. Fa'alu, lalu anak-anaknya lakukan hal itu sesuai permintaannya. Nanti pada hari kiamat Allah akan kumpulkan orang itu tadi yang sudah menjadi debu berserakan itu, Allah akan kumpulkan tentu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya, apa yang telah membawamu untuk bertindak seperti yang kamu telah lakukan? Kata orang ini, aku takut padamu ya Allah. Lalu Allah beri orang itu rahmatnya. Sebagai perbandingan dalam riwayat Imam Muslim, antara lain adalah bahwa orang ini diberi harta dan keturunan. Kata orang ini, aku akan perintahkan kalian wahai anak-anakku, kalau kalian lakukan maka hartaku boleh kalian warisi. Tapi kalau kalian tidak melakukannya, maka kalian tidak berhak atas hartaku, dan yang akan mewarisi hartaku adalah selain kalian. Aku berpesan, jika aku mati, bakarlah aku. Lalu seperti riwayat yang tadi. Lalu kemudian
Qala fa akhadha minhum mitsaqan. Disepakati itu menjadi suatu perjanjian. Lalu begitu meninggal dilaksanakannya oleh anak-anaknya, dan akhirnya seperti yang tadi kisahnya saya sampaikan. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang sedikit berbeda melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Awal riwayatnya adalah begini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asrafa rajulun ala nafsihi. Ada orang yang dia telah berbuat israf, maksudnya berbuat dosa banyak pada dirinya sendiri. Falamma hadarahul maut awsa banihi. Pada saat hadir kematian padanya, maka orang itu adalah berwasiat pada anak-anaknya. Lalu wasiatnya seperti tadi disampaikan. Katanya di dalam riwayat ini, tebar debu daripada bakaran jenazahnya di lautan, karena alasannya, aku tidak ingin Allah menyiksaku, atau ada orang atau ada sesuatu yang akan menyebabkan aku disiksa. Dalam riwayat yang lain bahwa ada seseorang yang belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun, lalu berpesan pada keluarganya, jika dia mati bakarlah, lalu setengah dari debunya kalian tebar di darat, dan sebagian lagi kalian tebar di laut. Hal ini dilakukan agar tidak ada yang memungkinkan dia tersentuh oleh azab Allah. Dan sama begitu dia mati, lalu Allah akan perintahkan kepada apa yang ada di darat dan di laut untuk menghimpun kembali jasad orang ini. Lalu akhirnya terjadilah, dan ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Katanya, dia menjawab, min khasyatika ya Rabb wa anta alam. Aku lakukan itu adalah karena aku takut kepadamu ya Allah. Akhirnya Allah pun mengampuni dosa orang tersebut. Jamaah sekalian, sesuai dengan waktu yang sempit, saya hanya menjelaskan bahwa tadi sudah sampaikan bahwa takut kepada Allah menghantarkan seseorang menuju rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya sebagai tambahan, apa yang dimaksud dengan takut? Apa yang dimaksud dengan takut? Menurut para ulama, misalnya Al-Imam Al-Asbahani yang wafat tahun 502 mengatakan, kata beliau, khasyah adalah khaufun yasubuhu ta'zim. Khasyah itu adalah rasa takut yang kemudian ditambah dengan sikap mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya khasyah adalah lebih khusus, karena itu yang mempunyainya adalah mereka orang-orang yang berilmu. Seperti Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Al-Imam Al-Ghazali wafat tahun 505 mengatakan, kata beliau, al-khawf itu adalah ibaratun an ta'allumil qalbi wa ihtiraqihi bisababi tawaqqu'i makruhin fil istiqbal. Kata beliau, takut adalah sesungguhnya adanya rasa takut, ada rasa pedih di dalam hati, seolah terbakar dengan adanya sesuatu yang menyebabkan dia tersentuh oleh sesuatu yang dia tidak suka di masa mendatang. Al-Imam Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim wafat tahun 751, mengatakan, kata beliau, al-wajal wal khauf wal khasyah wal rahbah alfazun mutaqaribah ghairu mutaradifah. Dekat tetapi maknanya satu sama lain mempunyai perbedaan. Lalu dibawakan antara lain adalah makna, kata beliau, wal khaufu harabul qalbi min hululil makruhi inda istisyarihi. Takut adalah larinya hati dari
memungkinkannya sesuatu yang tidak disukai menimpanya pada saat dia merasakannya. Kata beliau, wal khasyatu akhassu minal khauf. Khasyah lebih spesifik lagi daripada sekedar takut, seperti ayat yang tadi saya sudah bawakan. Jamaah sekalian, saya sampaikan apa yang memungkinkan seseorang tumbuh rasa takutnya kepada Allah. Menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa min a'zamil asbabi li khasyatillahi ta'zimi hurumatihi. Kata beliau, di antara sebab yang penting yang memungkinkan seseorang tumbuh takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah adanya rasa mengagungkan terhadap kehormatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Agung, Allah Maha Suci, Allah Maha Terpuji, Allah Maha Perkasa, dan seterusnya. Kata beliau, tadabburul Quran, mentadabburi, merenungkan Al-Quran, wal iktsaru min tilawatihi, memperbanyak membaca Al-Quran, wat tafkir fil masiri ba'dal maut, dan memikirkan apa yang akan terjadi menimpa dirinya setelah dia mati. Madza yakunu ba'dal maut, apa yang akan terjadi setelah dia mati. Wat tafkir fil qabri, dan berpikir tentang kuburan. Hal yakunu rawdatan min riyadil jannah au hufratan min hufarin nar. Berpikirlah tentang kuburan yang akan dialami oleh seseorang. Apakah kuburannya itu akan menjadi taman surga, ataukah justru menjadi ruang neraka baginya. Tsumma tafkiru ba'da dzalika ba'dal mauti wan nusyur, hal anta min ahlil jannati aw min ahlin nar. Kata beliau, lalu kemudian engkau berpikir setelah Allah bangkitkan besok pada hari kiamat, maka kamu akan menjadi penghuni nerakakah atau menjadi penghuni surga. Jadi jamaah sekalian, menurut beliau antara lain adalah bahwa kalau seseorang ingin tumbuh rasa takutnya kepada Allah, maka tumbuhkan dan seringkan membaca Al-Quran dengan tadabbur, kemudian memikirkan tentang alam setelah kematiannya, memikirkan tentang hari kiamat, setelah kiamat apa yang akan terjadi, apa yang akan dia alami. Dia akan dikumpulkan oleh Allah SWT, dia akan dihisab, dia akan ditanyakan tentang seluruh pekerjaan dan perkataan yang telah dia lakukan selama hidup di dunia. Lalu jika hisabnya itu adalah mudah, bahkan jika timbangannya adalah lebih berat kepada amal solehnya, maka orang itu memungkinkan untuk merasa bahagia karena Allah akan berikan kemungkinan dia masuk ke dalam surga. Tetapi kalau tidak, maka dia akan menyesal karena Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Jamaah sekalian, mungkin bisa tambahkan, antara lain adalah bahwa Al-Quran yang dimaksud tadi itu juga adalah termasuk mentadabburi kisah-kisah. Al-Quran itu adalah tidak kurang dari sepertiga kisah. Coba bayangkan kalau seandainya orang itu kufur kepada Allah, maksiat kepada Allah, membangkang Allah, melawan Allah, memusuhi nabinya, memerangi risalahnya, apa yang akan terjadi? Allah akan turunkan murkanya sejak dia masih hidup di dunia. Kalau orang membayangkan semua itu, maka hatinya menyala, imannya berfungsi, akalnya juga cerdas, maka dia akan tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia imannya tidak ada, cahayanya gelap gulita di dalam hatinya, maka tidak mungkin disentuh apapun, memang dia sudah tertutup. Karena itu tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Dia masa bodoh dengan hidupnya, dan dia seolah hanya hidup ini di dunia ini. Jadi ikhwan sekalian, kalau kita ingin memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tumbuhkanlah, pupuklah rasa takut kepada Allah, sehingga kita akan lari dari apa saja yang menyebabkan Allah murka dan amarah kepada kita sekalian, dan kita
lari menuju memperoleh cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan melalui ketakwaan dan ketakutan, dan tentu menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindari apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah sehingga kita selalu taat dan bertakwa kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.